Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa untuk yang pertama kali pada semester pertama kelas 11 pada Madrasah Aliyah Baru Ulum Hutan, mata pelajaran biologi yaitu struktur dan fungsi sel. Nah, untuk lebih jauhnya kita mendalami tentang struktur dan fungsi sel, yang perlu kita ketahui di sini adalah pertama ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kompetensi dasar siswa diharapkan mendeskripsikan komponen kimiawi sel, struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan, mengidentifikasi organel sel tumbuhan dan hewan, membandingkan mekanisme transport pada membran seperti difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Nah, indikatornya siswa dapat menyebutkan teori sel, menjelaskan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, serta mendeskripsikan fungsi organel sel. Nah, dalam hal ini, sebelum kita lebih jauh tahu tentang sel, maka perlu kita ketahui ada beberapa para ahli yang menemukan tentang sel. Kita lihat satu persatu, yaitu Robert Hooke. Robert Hooke pada tahun 1665 mengamati sayatan gabus dari batang Quercus suber namanya. Lalu menemukan ruang kosong yang dibatasi dinding tebal atau disebut dengan sel atau selule. Setelah itu ada beberapa ilmuwan lain juga mempelajari tentang sel, seperti ini Robert Hooke, seperti Antonio van Leeuwenhoek, di mana Anthony van Leeuwenhoek ini merancang sebuah mikroskop kecil berlensa tunggal. Karena penasarannya mengetahui Robert Hooke, maka Anthony van Leeuwenhoek ini merancang sebuah mikroskop kecil berlensa tunggal yang digunakan untuk mengamati air rendaman jerami, lalu menemukan organisme yang bergerak di dalam air. Setelah itu Jacob Selden dan Theodor Swan juga melakukan pengamatan pada sel hewan dan menyimpulkan tiap makhluk hidup terdiri dari sel. Sel merupakan unit struktur terkecil pada makhluk hidup. Organisme bersel tunggal terdiri dari sebuah sel. Ada yang juga organisme lain juga bersel banyak. Lalu Max Schulze menyimpulkan di sini protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Di dalam sel itu ada protoplasma, di mana protoplasma itu merupakan dasar fisik kehidupan. Itu kata Max Schulze. Lalu protoplasma merupakan bagian penting sel tempat berlangsung reaksi kimia kehidupan. Muncul teori sel bahwa sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan oleh Max Schulze. Lalu ada lagi Rudolf Virchow menyimpulkan bahwa semua sel berasal dari sel sebelumnya, katanya tuh, yang dinamakan omnicellular excellular. Selanjutnya juga memberi
menyimpulkan bahwa sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Itu kata Rudolf Virchow. Ada 2. Selanjutnya ada perkembangan lain. Ada namanya Robert Brown menemukan nukleus sebagai benda kecil yang terapung pada cairan sel. Nah, setelah dia mengamati, ada juga Felix Durjadin juga mengamati, menyimpulkan bahwa beranggapan bahwa bagian terpenting dari sel adalah cairan sel atau disebut dengan protoplasma. Ada juga ilmu lain namanya Johannes Purkinje, orang yang pertama yang mengajukan istilah protoplasma untuk menemani bahan embrio sel telur. Nah, ini gambar sel. Ini gambar sel. Ada mitokondria, ada nukleus, ada retikulum endoplasma, ada apparatus Golgi, ada juga namanya plastida. Ini gambar sel tumbuhan. Seperti ini. Nah, kalau pada sel tumbuhan tadi itu ya, ada plastida, apparatus Golgi dan lain-lain, sehingga sel ini dibagi 2. Ada namanya sel prokaryotik, ada juga namanya sel eukaryotik, di mana sel prokaryotik tidak memiliki membran inti. Ada juga sel eukaryotik, sel yang memiliki membran inti. Nah, di mana perbedaannya nanti kita lihat. Ini gambar sel prokaryotik. Nah, prokaryotik, dinding sel, terus ada plasmid, ada kapsul, ada ribosum, ada sitoplasma, ada flagellum, ada DNA, dan membran sel. Nah, nanti ada perbedaannya. Lalu, pada sel tumbuhan atau sel eukaryotik, tadi ada prokaryotik dan sekarang ada eukaryotik. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita perlu mengetahui bahwa sebagai gambaran untuk kita melanjutkan, sel prokaryotik itu terdapat pada sel di luar tumbuhan dan hewan. Misalnya bakteri lah contohnya. Itu yang prokaryotik. Sedangkan yang eukaryotik terdapat pada tumbuhan dan hewan. Seperti ini. Nah, ini gambar sel tumbuhan. Kita lihat satu persatu, ada vakuolanya, ada retikulum endoplasma kasar, ada ribosum bebas, ada membran inti, ada nukleus atau inti sel, ada mikrotubulus namanya, ada membran plasma, lapisan tipis pada cairan plasma, ada mitokondria, ada kloroplas, zat hijau daun, ada dinding sel, ada vesikel, dan terakhir ada badan Golgi atau apparatus Golgi yang tadi. Ini sel tumbuhan. Lalu sel hewan atau sel eukaryotik pada hewan. Itu sama juga dengan tumbuhan sel eukaryotik. Kita lihat satu persatu, ada nukleus atau inti sel, ada vesikel sama, terus ada lisosum, ada ribosum bebas, ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus atau RE halus, ada badan Golgi,
sepasang sentriol, ada membran plasma, ada mitokondria, ada mikrotubulus, dan ada mikrofilamen. Ini sel hewan. Lalu struktur dan fungsi organel pada sel tumbuhan dan hewan. Nah, pada tabel ini ada perbedaan pada ribosum, misalnya organelnya misalnya contohnya ribosum tersusun dari protein DNA. Ribosum berada bebas dan dalam sitoplasma atau melekat pada RE kasar. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein, pembentukan protein. Lalu RE atau retikulum endoplasma. Nah, strukturnya ada dua, di situ ada RE kasar dan ada RE halus. RE kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein, sedangkan RE halus berfungsi sebagai tempat sintesis lipid. Jadi ada protein, ada lipid, lemak kalau bahasanya. Selanjutnya badan Golgi. Organelnya badan Golgi. Strukturnya seperti kantung pipih bertumpuk. Fungsinya memproses protein dari molekul lain yang akan dibawa ke seluruh sel atau ke membran sel. Lalu organel yang lain juga namanya lisosum. Strukturnya vesikel yang terbentuk dari badan Golgi mengandung enzim-enzim hidrolitik. Fungsinya mencerna secara intraseluler dan merusak sel-sel asing. Itu guna lisosum. Ada juga organel namanya peroksisom. Strukturnya vesikel yang mengandung enzim oksidatif dan katalase. Strukturnya, fungsinya merombak H2O2 yang bersifat racun bagi sel. Lalu ada mitokondria, tersusun atas membran dalam, membran luar. Strukturnya ada krista dan matriks. Fungsinya tempat terjadinya respirasi seluler yang menghasilkan ATP. Jadi di dalam sel ya terjadi pernapasan sel sehingga menghasilkan ATP atau tenaga. Selanjutnya, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, sebaliknya sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Sel tumbuhan mempunyai vakuola berukuran besar, sebaliknya sel hewan mempunyai vakuola berukuran kecil. Sel tumbuhan mempunyai plastida seperti kloroplas atau zat hijau daun ya, kromoplas dan nukleoplas. Pada sel hewan tidak mempunyai. Pada sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol, sedangkan sel hewan mempunyai sentriol. Itu perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, selanjutnya struktur dua lapis membran fosfolipid pada membran sel. Nah, ini strukturnya dua lapis membran fosfolipid pada membran. Jadi membran itu adalah lapisan semipermeabel di mana membran ini dapat dilewati oleh unsur atau zat-zat tertentu. Jadi tidak sembarangan
unsur atau zat yang bisa masuk atau keluar. Nah, makanya dikatakan membran sel itu bersifatnya semi permeable. Nah, di sini kita lebih mendalam lagi melihat gambar pada membran sel. Nah, di sini ada rantai karbohidrat. Yang kuning ini rantai karbohidrat, ada glikolipid, ada 2 lapis fosfolipid seperti gambar yang di atas. Selanjutnya ada kolesterol lipid. Selanjutnya ada protein integral, ada glikoprotein integral. Yang terakhir ada protein periferal. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis struktur yang ada pada 2 lapis membran fosfolipid pada membran sel. Selanjutnya, bagan macam-macam transportasi melalui membran sel. Nah, substansi yang melalui membran sel plasma dapat ditransport secara artinya substansi, ada beberapa unsur yang dapat masuk ke dalam sel dengan 2 cara, yaitu ada secara pasif, ada secara aktif, atau disebut dengan transportasi pasif. Yang kedua ada transportasi aktif. Nah, transportasi pasif ini ada 2, lagi dibagi. Ada namanya osmosis, ada namanya difusi. Lalu difusi dibagi menjadi 2 lagi. Difusi dipermudah dengan saluran protein. Terus difusi dipermudah dengan protein pembawa. Lalu transportasi aktif dibagi menjadi 3. Ada unifor, ada simpor, ada antifor, yang terakhir antifor. Selanjutnya osmosis. Tadi osmosis itu terakhir sampai sini pada transportasi pasif. Pada osmosis itu sendiri seperti ini, ada hipertonik, ada isotonik, dan hipotonik. Nanti kita jelaskan di belakang. Ini pada sel hewan ya, yang di atas. Terus pada sel tumbuhan ini yang di bawah. Nah, pada sel tumbuhan di sini ada plasmolisis namanya. Terus yang kedua ada namanya turgid. Jadi osmosis ini terjadi di 2 sel. Ada di sel hewan, ada di sel tumbuhan pada osmosis. Nah, ini hipotonik dan hipertonik. Hipertonik ada krenasi, ada pada hipotonik ada hemolisis. Selanjutnya difusi. Nah, untuk osmosis saya mohon anak-anakku sekalian bisa melihat apa itu hipertonik, apa krenasi, isotonik, hipertonik, hemolisis pada sel hewan. Selanjutnya untuk sel tumbuhan itu plasmolisis sama turgid. Bisa dilihat di referensi buku-buku lain atau bisa dilihat di Google, supaya tidak banyak waktu kita berbicara tentang osmosis. Nah, selanjutnya difusi. Nah, difusi ini seperti ini difusi. Nah, pada
membran sel ini, pada membran sel, nah ini ada dua macam difusi. Ada difusi dipermudah dengan saluran protein, ada difusi dipermudah dengan protein pembawa. Artinya ada saluran khusus. Nah, ini harus ada protein pembawanya. Di sini lingkungan luar sel, yang di sini di sini. Terus nanti suatu substansi dengan konsentrasi di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel. Nah, karena di dalam sel ini di dalam sel, di dalam sitoplasma ini konsentrasinya rendah, karena di luar ini konsentrasinya tinggi, maka dengan mudah sekali ya materi yang ada di luar ini atau ion seperti ini, ion kalium ini masuk ke dalam sel ini. Karena perbedaan konsentrasi di luar ini tinggi, di bawah ini rendah. Makanya terjadilah difusi dipermudah namanya. Nah, ini titik-titik ini adalah ion kalium. Nah, ini proteinnya dan masuk ke dalam sel. Ini namanya difusi dipermudah. Terus difusi dipermudah dengan protein. Nah, seperti ini. Ini gambar segi 1 2 3 4 segi 6 ya. Segi 6. Yang ini tidak sama sisi ini. Ini di luar sel, ini di dalam sel. Nah, untuk masuknya ke lingkungan dalam sel ini ya berupa glukosa. Ini glukosa yang masuk ke dalam di dalam sel, perlu adanya protein pembawa. Ya, protein pembawa sehingga glukosa atau protein yang ada di luar ini bisa masuk ke dalam. Nah, ini adalah protein pembawanya yang warna coklat. Nah, ini protein pembawanya warna coklat. Sementara di luar sel ini yang kotak bersegi 6 tidak sama sisi ini, protein dan glukosa ini bisa masuk ke dalam sel ini karena adanya protein pembawa. Ini pada difusi. Selanjutnya transportasi aktif. Nah, transportasi aktif ini ada protein pembawa. Ini protein pembawanya. Transportasi yang membawa dua molekul berpasangan. Nah, ini yang bentuknya seperti ini, yang besar ini protein pembawanya. Ini juga protein pembawa. Ini protein pembawa. Nah, yang lingkaran hijau sama kuning ini molekul yang berpasangan yang masuk ke dalam sel. Ini di luar sel. Ini namanya simpor, transportasi dua substansi yang berbeda, simpor. Kalau unipor satu saja ya, zatnya. Yang uniform ini satu, uni itu satu artinya, simpor ini dua. Terus antipor, transportasi dua substansi berbeda pada arah berlawanan. Nah, ini ada kotak kuning yang masuk, ada kotak hijau yang keluar. Nah, inilah perbedaan transportasi uniform, simpor sama antipor. Bedanya kalau unipor itu satu zat, simpor itu dua zat yang masuk, sedangkan antipor itu ada yang masuk, ada yang keluar. Ya, berbeda atau berlawanan arah. Ini transportasi aktif. Selanjutnya latihan. Nah, silakan anak-anak membaca. Nanti dijawab ya, manakah yang pertama, manakah pertanyaan di bawah ini yang benar? Silakan
Contoh latihan. Nomor 2, retikulum endoplasma bertanggung jawab dalam hal titik-titik ya A, B, C, D. Jadi setelah kita menguraikan materi yang tadi, maka bisa dilihat latihannya. Yang ketiga, organel yang berperan sebagai penghasil enzim-enzim pencernaan dan merusak sel-sel asing, yaitu A, B, C, D, E. Tadi sudah jawabannya sudah ada. Yang keempat, masuknya mineral dan air tanah dalam sel akar merupakan contoh transportasi lewat membran secara eksositosis, plasmolisis, difusi, osmosis, endositosis. Terus, bila sel makhluk hidup direndam dalam larutan hipertonis, maka sel tersebut akan mengalami aturgor, plasmolisis, difusi, osmosis, hipotesis. Nah, kuncinya sudah ada ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik, dan selanjutnya kita akan ketemu pada materi yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.